Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul penulisan huruf dan kata. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa di dalam penulisan huruf dan juga kata, nanti akan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang kita sebut dengan istilah kalimat. Lalu dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan, dia membicarakan topik tertentu, maka kita akan mengatakan itu sebagai suatu bentuk paragraf. Nah, sebenarnya praktik penggunaan huruf itu sudah diatur secara resmi ya teman-teman di dalam penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kita kenal dengan istilah PUEBI. Ya, di dalamnya membahas ada penulisan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Mari kita lihat praktiknya ya teman-teman. Jadi di dalam praktik penulisan bahasa Indonesia itu menggunakan huruf Latin ya, dan ada aksaranya sebanyak 26 yang terdiri dari huruf vokal dan juga huruf konsonan. Untuk huruf vokal sendiri terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Ini yang alfabet ya berurutan. Kemudian ada konsonan B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam bahasa kita sebenarnya bunyi E itu cukup banyak ya teman-teman ketika mau dilafalkan. Tetapi bunyi E itu memang tidak dituliskan. Misalkan anak-anak bermain di T, ya. E yang dibunyikan agak tebal. Teras. Jadi lidah kita itu menyentuh dinding atas. Teras. Kecap. Nah, tapi ada bunyi kecap. Ya, kecap. Bukannya kecap ya, tapi kecap. Ya. Kemudian ada lagi teras. Ini lidah kita menyentuh T, E. Nah, tapi bunyi T yang harusnya E terdengar pada kata kecap itu justru sebaliknya ya. Dia tertukar seperti bunyi yang dilafalkan E gitu ya. Lidahnya tidak menyentuh. Tapi dia dibaca E, kecap gitu. Tapi lidah kita tidaklah menyentuh. Beda dengan diakritik yang tadi di atas teras. Teras. Lidah kita akan menyentuh dinding atas mulut terlebih dahulu. Tapi ada juga diakritik E yang dilafalkan E. Seri misalkan. Seri. Ini lidah kita nggak menyentuh dinding atas mulut. Kemudian militer. Militer. Nah, justru sebelum pembunyian akhir, lidah kita akan menyentuh dinding atas mulutnya. Ada juga diakritik E yang dilafalkan E. Seri. Pertandingan itu berakhir seri. Ya, upacara itu dihadiri pejabat teras. Ya. Kecap dulu makanan itu. Jadi diakritik ini ada di dalam bahasa Indonesia, namun memang tidak pernah masuk ke dalam praktik penulisan huruf E-nya ya yang dibedakan. Tapi E hanya satu. Nah, kemudian ada gabungan huruf vokal dan ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf vokal itu disebut ya gabungan huruf diftong. Tapi kalau gabungan huruf konsonan, kita menyebutnya ya hanya gabungan huruf konsonan. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasannya ada contohnya ya. I kan dibacanya nggak pantai ya, tapi pantai gitu. Berarti dia adalah gabungan ya huruf diftong. Au, aurora. Aesoptrofobia, yaitu fobia melihat diri sendiri di cermin. Oi, boykot gitu ya. Jadi nggak dibaca boikot gitu, tapi boykot. Ya. KH khusus, NY nyala, NG ngaben misalkan. SY syafaat. Jadi dia gabungan yang resmi. Kalau misalkan kita bertanya kenapa sih Pak hanya ini saja gitu kan masih ada contohnya untuk transaksi ya. Transaksi, transfer, kenapa itu nggak dimasukkan? Karena memang dalam bahasa ya adanya istilah ini memang jumlahnya sudah disesuaikan. Gabungan konsonannya ada 4, maka gabungan vokalnya pun ada 4. Kemudian ada huruf kapital teman-teman dalam praktik berbahasa. Kapan sih kita menggunakan huruf kapital? Tentunya yang pertama adalah digunakan setiap awal kalimat. Jadi pasti kita menggunakan yang namanya huruf kapital. Misalkan saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Nama orang dan julukan. Jadi nama orang itu baik itu di awal kata, tengah, ataupun akhir pasti ditulisnya menggunakan huruf kapital. Misalkan Danes, Esa, Zuda, Hilya, Kanaya, Salsabila. Mau ada di awal, tengah, atau akhir pasti menggunakan huruf kapital. Atau julukan tadi ya Petapa Kancil, Tangan Dewa, ini juga dituliskan menggunakan huruf kapital. Kemudian awal kutipan langsung. Jadi kalau kita mengutip suatu teori, mau ada di awal ya atau di tengah ataupun di akhir, kutipan langsung seperti ini, maka huruf awalnya akan ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, tapi jangan lupa menggunakan tanda petik 2 di awalnya seperti ini ya, teman-teman.
Ini penanda bahwa dia adalah kutipan langsung. Kemudian saya melanjutkan. Nah, selain itu huruf kapital juga digunakan untuk kitab suci ya, unsur Tuhan. Maka semuanya pasti akan dituliskan menggunakan huruf kapital. Ya, ada juga pemakaian yang lain yang masih banyak seperti huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalkan teman-teman di kedokteran ketemu dengan seorang dokter ya, selamat pagi dokter gitu misalkan. Maka dokternya dituliskan menggunakan huruf kapital. Kemudian terima kasih Pak Kiai ya, semoga berbahagia Sultan. Selamat datang yang mulia. Kok yang di sini hurufnya kapital ya Pak? Ya gitu. Karena yang di sini bukan berfungsi sebagai kata penghubung gitu, tapi dia menjadi bentuk sapaan gelar kehormatan ya yang digunakan kepada orang lain yang kita anggap dia merupakan orang yang patut untuk dihormati. Tapi ada juga pengecualian dalam penulisan huruf kapital. Seperti halnya contoh kata jeruk Bali. Bali ini geografis ya, pulau. Harusnya dituliskan kapital. Tapi karena sudah menjadi nama jenis, ini nama jeruk, maka dia tidak dituliskan menggunakan huruf kapital. Sama pada kata ikan mujair. Penemunya adalah Bapak Mujair, tapi tidak lagi dituliskan menggunakan huruf kapital. Gitu ya, teman-teman. Tapi dia sudah menjadi nama jenis, jadi nggak akan ditulis huruf kapital. Nah, ada lagi yang lain, misalkan 1 ampere gitu ya, volt gitu. Itu diambil dari nama orang juga, satuan ukuran. Tapi sudah tidak dituliskan menggunakan huruf kapital karena tadi ya sudah diambil menjadi satuan ukuran dan juga nama jenis. Nah, ada lagi misalkan seperti contoh kunci Inggris, garam Inggris ya, nilai keislaman, I-nya nggak perlu kapital karena sudah menjadi bentuk turunan. Nah, kemudian bagaimana dengan kata dodol Garut, teman-teman? Dodol Garut ya, nama jenis makanannya adalah dodol. Maka kalau kita tulis nih teman-teman ya, dodol Garut. Kok kata Garutnya ditulisnya menggunakan huruf kapital? Karena nama jenis makanannya adalah dodol. Garut itu menjadi kota khas dari sana. Jadi bukanlah nama jenis ya dodol Garut itu. Lalu misalkan batik Solo, batik Pekalongan gitu ya. Nah, ini menjadi ciri khas dari kota tersebut. Maka penulisannya dia tetap ditulis menggunakan huruf kapital. Beda dengan yang sudah dijadikan nama jenis tadi ya teman-teman. Oke, saya izin melanjutkan. Nah, huruf miring itu kapan sih harus kita gunakan? Jadi, huruf miring itu ternyata kita gunakan untuk istilah asing, bahasa asing ya. Jadi, kita menggunakan yang namanya huruf miring. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasanya judul buku ya, kalau kita kutip gitu, judul buku pasti akan dituliskan menggunakan huruf miring. Dan juga bisa digunakan untuk mengkhususkan huruf atau bagian kata ya yang kita tulis. Misalkan contohnya ya, Oriza Sativa. Ini adalah istilah asing yang kita ambil ya. Tapi kalau misalkan dalam praktik penulisan pengecualian ya seperti halnya Facebook, Google dan lain sebagainya, ya itu tidaklah dituliskan miring karena dia sudah menjadi nama instansi. Nah, kemudian saya senang membaca novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, ini adalah judul novel, berarti dia dituliskan miring. Atau bisa mengkhususkan tadi ya, huruf terakhir dalam kata abad. Ya, abadnya dimiringkan kenapa Pak? Ya karena kita sedang akan membahas pengkhususan dari kata abad. Adalah huruf D gitu ya. Huruf D-nya pun akan dimiringkan. Ada juga praktik huruf tebal teman-teman, yaitu huruf tebal kata yang sudah dituliskan miring, jadi kita tuliskan menggunakan huruf tebal. Misalkan huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian menegaskan bagian karangan, bab, dan juga subbab. Misalkan bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Dahulu penggunaan huruf tebal itu tidak ada teman-teman di sini. Ya, jadi baru ada belakangan aja ya teman-teman. Ketika PUEBI sudah ada sejak 2016. Tapi sebelum ada PUEBI ya maka kita tidak mengenal praktik penggunaan huruf tebal. Namun belakangan ini ya kita sudah menggunakan sejak 2016 hingga saat ini. Jadi kaidahnya sudah pasti diatur di dalam PUEBI. Kemudian ada juga di dalam penulisan dalam bahasa Indonesia ya untuk penulisan kata. Ada kata dasar misalkan anak ya, bentuk turunan, ada bentuk kata ulang menjadi anak-anak gitu. Kemudian ada bentuk berimbuhan berjalan ya, kata dasar jalan. Main gabung menjadi mempermainkan, kontrak ya dikontrakkan gitu ya, tidak dituliskan spasi. Ada juga bentuk terikat serangkai dan terpisah dalam dengan tanda hubung yang biasa kita tuliskan dan kita bingung kapan sih kita gunakan tanda hubung yang nantinya dipisahkan lalu hurufnya kapital atau tidak. Nah, non-organik kenapa ditulis serangkai? Karena dia memang kata organik itu tidak wajib dituliskan kapital.
Subbab juga dituliskan serangkai karena dia nggak ditulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau pada kata anti PKI misalkan, PKI ini adalah bentuk singkatan ya, PKI, maka dia dituliskan menggunakan huruf kapital dan dia akan dipisahkan dengan tanda hubung. Lalu bagaimana dengan kata non Indonesia? Ya, non Indonesia, Indonesia pasti dituliskan menggunakan huruf kapital, makanya dia dituliskan dengan menggunakan tanda hubung sebagai pemisahnya. Kemudian penulisan yang lain ya, jika mendapat awalan dan akhiran, maka ditulis serangkai seperti kata melipat gandakan. Kemudian mempertanggungjawabkan. Kadang kita suka keliru ya dalam menulis seperti ini. Kalau teman-teman keliru ya rujukannya ke dalam yang namanya Puebi ya. Kemudian gabungan kata majemuk ya, duta besar. Jadi sudah ada makna idiom, ada perubahan makna. Bukan berarti duta berbadan besar gitu ya. Kambing hitam bukan berarti kambing berwarna hitam. Cenderamata ya bukan berarti hal lain gitu, tapi ini adalah oleh-oleh. Kemudian ada kata yang menarik ya, penulisan kata maha. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha esa. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kuasa itu adalah penulisan kata dasar gitu, teman-teman. Beda dengan kata pengasih, penyayang yang sudah bertemu dengan kata lainnya, bentuk turunan gitu, sehingga dia menjadi bentuknya pengubah dari kata kasih menjadi pengasih gitu. Sayang menjadi penyayang gitu. Kemudian kita melihat kenapa Maha Esa itu tidak dituliskan serangkai. Karena kata kuasa itu masih bisa digunakan untuk istilah lain, misalkan surat kuasa gitu ya. Jadi ada perbedaan lah pada kata Esa. Sedangkan kalau Esa ini murni zat milik Tuhan. Ya, nggak ada istilahnya Esa itu berarti satu, melainkan Esa itu berarti tunggal. Berarti Tuhan itu tidak memiliki nol, berarti pendahulunya, dan tidak memiliki sesudahnya atau anak-anaknya gitu, tidak ada. Makanya untuk penulisan kata esa itu dipisahkan dan e-nya akan dituliskan kapital karena ini merujuk ke dalam zat murni milik Tuhan. Kemudian ada kata depan dan awalan. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah belajar ya, ada di, ke, dan dari. Ini digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat pastinya. Jadi kalau dalam penulisan dia pasti akan ditulis terpisah. Misalkan di mana rumahmu ya. Jadi jangan ditulis serangkai. Kemana kamu pergi hari siang ini, dari mana kamu kemarin gitu ya. Jadi di yang menunjukkan keterangan tempat itu pasti dituliskan terpisah. Tapi ada juga di yang dituliskan serangkai, misalkan oh di sana pintu keluarnya gitu. Pintu keluar, maka dia akan ditulis serangkai kata keluarnya. Ada juga partikel, partikel lah, kah, dan juga tah ya teman-teman yang sudah kita ketahui. Tapi ada perbedaan antara partikel lah, kah, dan tah. Misalkan ya, apa bedanya kah dan tah di sini? Partikel kah itu, apakah kamu sedang sedih, memerlukan jawaban. Jadi Anda kalau ditanya, itu diharuskan menjawab dengan adanya partikel ini. Tapi kalau apatah gunanya bersedih hati, ini tidak memerlukan jawaban, teman-teman. Bedanya itu antara partikel kah dan partikel tah. Tapi kalau untuk yang di atas ini, bacalah, ini berarti menjadi perintah. Ada juga partikel pun ya. Pun itu bisa ditulis serangkai jika berfungsi sebagai penghubung. Tapi kalau dia nggak berfungsi sebagai penghubung, ya dia tidak akan dituliskan serangkai. Dia akan dipisah misalkan. Meskipun sibuk, dia tetap berkunjung ke rumahnya. Berarti sebagai kata penghubung. Terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, dia pun tidak datang malam ini karena hujan deras. Tapi kalau untuk penulisan per gitu ya, ini pasti akan dituliskan terpisah dari kata yang berada di sesudahnya ya, per gitu ya, maaf ya, ini bacanya per gitu bukan per, maka per September menjadi 120.000 misalkan. Ada singkatan dan ada akronim. Kapankah kita bisa membedakan yang mana dia berjenis singkatan dan yang mana akronim? Misalkan kata ini kita bacanya UI ya, UIN, STNK, BPKB, MHUM, SPD. Jadi kita akan membacanya per huruf. UI tidak dibaca UI kan? UIN tidak dibaca UIN gitu. Tidak dibaca UIN gitu. Jadi yang benar bukannya UIN ya teman-teman, tapi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi kalau akronim kita membacanya menjadi satu bentuk kesatuan. BIN gitu ya. LIPI, Bulog, Bapenas. Kenapa ada perbedaan? Ini kok kapital semua, ini enggak. Karena ini semuanya adalah nama diri. Diambil dari nama diri, maka semuanya dituliskan menggunakan huruf kapital. Tapi kalau tidak diambil dari nama diri, ya, hanya nama depannya saja, berarti dia tidak dituliskan dan menggunakan huruf kapital semua. Dan yang di sini, Iptek, Rapim, Puskesmas, Tilang, kenapa dia nggak dituliskan
kapital awalnya karena dia bukan dari nama lembaga gitu teman-teman. Ya, puskesmas itu tempat gitu, jadi nggak dikapitalkan di sini karena ada namanya misalnya puskesmas Dwi Asih gitu ya, berarti Dwi Asihnya dikapitalkan. Tapi kalau hanya puskesmas saja tidak menjadi huruf kapital. Oke, kemudian saya lanjutkan ada kata ganti yang juga teman-teman harus tahu. Ada kata ganti ku, kau, ku yang ada di bagian belakang, mu dan juga nya. Ku punya, kau punya, bukuku, bukumu, padamu, katanya, dirinya. Nah, ada perbedaan ternyata dalam penulisan yang dituliskan menggunakan huruf kapital seperti di sini ya teman-teman. Berarti dia menunjukkan kepada Tuhan. Ya, terima kasihku padamu ya Allah misalkan. Padamu berarti mu-nya akan dituliskan dengan tanda hubung dan M-nya dikapitalkan. Karena ini sebagai bentuk penghormatan kita ya manusia kepada Sang Pencipta. Jadi ada perbedaan, tidak bisa ditulis serangkai, tapi saling berhubungan. Makanya dihubungkan dengan tanda hubung gitu. Ada kata sandang, si dan sang. Si pembeli, si pengirim, sang suami, sang kancil. Tapi kalau Sang Pencipta itu pasti dituliskan menggunakan huruf kapital. Dan ada kata ganti Anda yang selalu dituliskan menggunakan huruf kapital ya karena bentuk penghormatan. Ada kata Anda gitu ya, ada kata beliau itu juga dituliskan menggunakan huruf kapital. Oke. Saya izin lanjut. Ya, itu saja teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan materi penulisan huruf dan kata. Jadi materi ini adalah materi PUEBI sebenarnya, tapi saya pisahkan menjadi dua materi. Materi berikutnya adalah transliterasi ya, serapan dan juga tanda baca. Yang nantinya ketika materi itu sudah disampaikan, berarti menjadi satu paket teman-teman, yaitu PUEBI. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.